konten-konten, tayangan-tayangan. Wah, rada-rada ya apa lho Cak pomone? Gak ngono, Zina mata gak harus lewat konten, Cak. Secara faktual, di sekitar kita tuh banyak, Cak. Banyak ya, Cak. Tanpa sengaja. Misalnya budal kerja, Cak. Iya, Cak. Lalah kok neng lampu merah. Ono apa, Cak? Sebelah awake dhewe pakaiane ketat. Wah, arek sing gowes-gowes iku, Cak, pakaiane kan nyun sewu, Cak. Ketat yo, Cak. Nah, apa meneh? Masa ya aku gak ngelirik, Cak. Apa nang ngarepku dhewe, Cak. Nah, apa meneh pas udan, Cak. Lho, nah, ono apa, Cak, udan-udan, Cak? Kadang-kadang ono sing gak jas hujan, Cak. Lho. Kodanan. Oh, terus. Lah, ya ngerti sampai dhewe. nyawang ngono, Cak. Cak. Ya apa, Cak? Lho, kodanan mesak kira gak nganggo jas hujan sampai kebes kabeh. Iya. Hal seperti itu, Cak. Itu sering kali terjadi di sekitar kita. Pokoknya bulan Ramadan ini. Wah, iya, Cak. Orang itu kan kadang sak penake dhewe. Penake dhewe. Ya, awake dhewe wis mencoba untuk menempatkan diri sebaik mungkin. Dan ternyata mereka tidak menempatkan diri. Para orang-orang pengumbar aurat itu ya. Hal seperti itu kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Oh iya, Cak. Itu menjadi sebuah tantangan, Cak. Iya, tantangan. Ya, kemudian ini dicarikan sebuah solusinya. Nah, awake dhewe mikir dhewe iki gak gaduk, Cak. Ilmune gak tekan, Cak. Gak gaduk. Oh, iya. Karena itu kita membutuhkan pencerah. Iya, Cak. Nanti kita akan bersama Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Beliau adalah ketua IKADI. Apa IKADI, Cak? Ikatan Dai Indonesia. Oh IKADI iya. Kota Surabaya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliau. Ya apa sebenarnya zinah mata itu kategorinya, ya apa kemudian pengaruhnya terhadap puasa kita, ya apa kemudian cara kita menghindarinya. Nah, iya, Cak. Kanggo dulur-dulur sing pengen gabung, monggo. Silahkan bisa chat secara langsung ke WA-nya MNC Trijaya Surabaya, atau nanti juga bisa bertanya secara langsung ke Ustadz Fatur Rahman Masrukan kaitannya dengan zina mata. Iya. Wes gak kesuwen, Cak, gak langsung ketahuan, Cak. saja Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz, sehat selalu, Pak Ustadz. Kabare, Cak Iwan, Pak Mawan. Alhamdulillah, dengan Pak Ustadz, saya sehat. Iya. Rasanya itu kalau tidak ketemu Pak Ustadz. Ya, semuanya. Alhamdulillah. Puasa ya, yang penting puasa ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Iya, saya puasa itu yang saya ingat itu 17.35 ya Ustaz. Itu adalah jam beduk maghrib ya Ustaz. Saya itu sekarang sudah menjadi terbiasa Pak Ustadz. Kalau tidak ketemu Pak Ustadz itu ada sesuatu yang kering rasanya. Nah. Oh iya ya. Nah ini butuh pencerahan. Saya juga kangen sama suara-suara mas-mas ini kalau lagi siaran, Masya Allah. Oh iya. Ini suaranya itu bisa membangunkan orang sahur karena kemerempiang. Iya. Ini sejenis bahan petasan ini ya. Garai berbeki kuping. Ustaz. Monggo Ustaz terkait dengan hal ini Ustaz silakan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kenikmatan kita diberikan oleh Allah dua mata yang bisa melihat keindahan, bisa melihat sesuatu yang elok, yang alhamdulillah kita bisa nikmati dalam kehidupan. Tetapi memang semua anggota badan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amanah itu yang diberikan adalah mata. Nah, ini saya sampaikan sebuah hadis. Karena temanya ini memang berkaitan dengan puasa dan kalau kita melihat sesuatu yang haram ini bisa mengurangi pahala puasa. Iya. Ya. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Jadi anak Adam ini memang sudah ditetapkan status mesti melakukan zina. Mudriku dzalika la mahalata. Itu pasti memang ya, karena memang anak Adam itu kan tempat salah dan lupa gitu ya. Tetapi itu nanti bisa di kafaroi, bisa dihapus dengan istighfar dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Zina
zina pada anggota badan itu al-ainani zinahuman nador. Dua mata itu zinanya adalah dengan memandang. Iya. Wal udunani zinahumal istima. Dua telinga zinanya dengan mendengar. Ya, mendengar yang saru-saru porno-porno begitu. Iya. Kemudian wal lisanu zinahuma al-kalam. Kalau lisan itu ya ngomongnya sing kotor-kotor begitu ya. Nah, pokoknya ya. Iya Ustaz ya. Tapi kadang-kadang tapi gini Ustaz, kadang kita ini kita kan buka media ya, internet katakanlah, tiba-tiba muncul gitu. Wah, tidak sengaja muncul tiba-tiba ada tayangan kayak gitu ya. Ya terus gimana ya? Kan tidak sengaja ini ya. Ya, tidak sengaja itu pada pandangan pertama. Tapi kalau dilanjutkan, maksudnya gini. Iya. Nah, ya nadratul faj'ah, pandangan yang tiba-tiba, loh. Nah, terus kita sikapnya bagaimana? Ya itu ya. Kalau seandainya kemudian kalau kita tutup atau kalau kita berpaling, itu dimaafkan. Makanya Rasulullah bilang, la tudbri'un nadratul ula an-tsaniyah. Jangan engkau kemudian mengikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Jadi istilahnya pandangan pertama dimaafkan. Astagfirullah kan gitu biasanya. Astagfirullah. Iya. Ini dilanjutkan apa enggak? Kalau dilanjutkan ya, aduh, ini masuk wilayah dosa. Iya. Kalau bulan puasa berarti mengurangi pahala puasa ya Ustaz ya? Mengurangi pahala puasa, dan kita tidak tahu kadarnya dikurangi berapa gitu. Tergantung. Iya. Malah minus ya Ustaz ya. Pahalanya malah minus ya Ustaz. Iya. Memang harus hati-hati. Setiap dosa itu konsekuensinya mengurangi pahala puasa, diantaranya adalah mata. Tadi tidak semua yang namanya pandangan itu diharamkan, walaupun kepada orang yang tidak mahram ya. Mandang ketika membeli ya boleh, mandang ketika mengobati ya boleh, berobat ya misalnya ya. Itu boleh, terus juga mandang ketika menjadi saksi juga boleh, mandang ketika mau melamar ya boleh. Masih banyak pandangan yang dibolehkan. Iya. Nah, ini semua pandangan terus dikasih kayak kuda gitu, tutup mata udah, Islam tidak begitu. Iya. Ya Ustadz, kadang orang berpikiran seperti ini Ustadz. Halah mau nonton tok gak masalah, yang penting kan gak nafsu. Pikirannya tidak kemana-mana. Orang mempersepsikan diri berdasarkan dirinya sendiri Ustadz. Jadi dia hanya sekedar melihat dengan kemudian persepsi, aku mau nonton tok. Aku gak ngeres. Gak ngeres, gak nafsu. Jadi gimana Ustadz? Berarti gak normal. Gak normal. Gitu kan. Kalau gak normal mah semuanya gak normal itu ya di luar hukum ya, artinya sesuatu yang tapi yang normal yang namanya laki-laki ngelihat perempuan yang cantik ya tentu ada rasa ya, walaupun kadarnya mungkin 5%, 10%, 40% ya tergantung syahwatnya juga gitu. Tetapi yang diukur itu bukan masalah syarat atau tidak. Jadi yang diinginkan dari syariat itu, pandanglah sesuatu yang indah yang berpahala. Pandang istri yang indah berpahala, ya kan? Bukan pandang istri anak kita yang cantik, ya Allah semoga solehah berpahala. Nggak boleh istri orang lain ya Ustaz ya? Iya, nggak boleh nggak boleh istri orang lain. Betul. Kadang-kadang kan ada istilah rumput tetangga lebih hijau Ustaz. Rumput tetangga lebih menyegarkan. Iya, ini ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Ya, disimak ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya jadi prihatin dan takut sebab saya hampir tidak bisa buka mata bebas, sebab begitu terbuka mata sudah ada maksiat di depan mata. Bagaimana kami membentengi diri, apalagi kalau hati ini menolak, dan apakah istighfar ini sudah cukup terhindar dari dosa? Dari Pak Zulkarnain Hamzah. Monggo Ustaz. Iya. Ya muka mata itu langsung maksiat ya apa ini? Berarti di tempat mana ini kira-kira? Makanya untuk menghindari itu, perkecil kemungkinan kita ngelihat
sesuatu yang haram. Misalnya nggak ada perlu ya nggak usah jalan-jalan di mall. Kalau nggak perlu apa-apa jalan-jalan di mall ya. Di mall itu ya banyak orang kan gitu ya. Terus kalau memang belanja ya belanja langsung pulang, jangan belanjanya 1 sabun jalan-jalannya 4 jam. Itu mesti nanti resikonya besar begitu ya. Jadi hindari tempat-tempat atau hindari sering sendiri dengan HP ya itu. Hindari sendiri dengan HP. Godaannya banyak. HP itu gitu kan ya. Saiki akses untuk ke HP itu luar biasa karena perkembangan teknologi. Apalagi anak-anak ya Mas Cak ya. Anak-anak ya itu harus diperhatikan ya. Kalau anak-anak dibiarkan bisa kemana-mana, dia lebih canggih bukanya itu. Los ya, tidak ada batasan gitu ya Ustaz. Nah sekarang ini kan sepertinya semua lini ya Ustaz ya. Kalau kita perhatikan di semua lini ini seringkali nyun sewu mengumbar aurat. Kesopanan sekarang sudah banyak ditanggalkan dan sebagainya. Bahkan nyun sewu kadang-kadang kita di kantor pun juga loh teman-teman kita pakaiannya ketat, kita berhijab tapi kok ketatnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian hijab atasnya aja, bawahnya. Nah, hal ini kan juga menjadi sebuah menjadi sebuah tantangan bagi kita ya Ustadz ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengeliminasi diri kita supaya tidak masuk kategori zina mata ini. Seperti apa kemudian solusi yang bisa kita lakukan Ustadz menghadapi hal seperti ini Ustadz? Di dalam surat An-Nur itu kan laki-laki perempuan disuruh untuk menundukkan pandangan ya. Biarlah sekitar kita kacau ya, tapi tundukkan pandangan. Kullil mu'minina katakan kepada orang-orang mukmin yaghuddu min absarihim. Ayo pandangannya ditundukkan. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada perempuan yang mukmin supaya menundukkan pandangan. Memang hidup kita kan nggak bisa terpisah dari orang lain ya. Betul. Karena tidak bisa terpisah orang lain, kita jadi ikan. Ikan itu walaupun di tempat yang asin tapi tetap tawar rasanya gitu. Bisa nggak kayak begitu? Jadi yang diperkuat imunnya ya, imun dirinya itu ya. Imun dan imannya gitu Ustaz ya. Imun dan iman. Nah, imun yang dimaksud itu iman itu ya. Iya betul. Gitu. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan juga ini ya dari pendengar Trijaya. Ini terkait dengan tanya Ustadz, kalau lihat makanan di resto saat jalan-jalan di mall itu zina enggak ya? Terima kasih. Oh ini di mall ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz tadi ya. Jalan-jalan di mall. Lihat makanan ya ketika berpuasa. Ya enggak apa-apa ngelihat aja asal tidak didulit ya, enggak didulit ya, dicicipi ya. Mokel ya. Nah, seperti itu mengurangi pahala tidak Ustadz? Hal seperti itu bisa mengurangi pahala kita ketika menjalankan ibadah Ramadan atau seperti apa? Kalau itu mengurangi pahala ya kasihan koki dong dia. Iya. Kasihan puasanya batal enggak? Iya. Ya kadang-kadang tuh gini Ustadz, kadang-kadang ketika kita di kantor kita mengisi waktu luang, kemudian browsing makanan atau menu makanan yang mungkin akan kita santap di saat berbuka nanti. Nah itu kadang-kadang ada teman yang nyinyir, ala posok nontonnya wong panganan tok gak kacek posomu. Wis gak oleh pahala kon posomu batal wisan lah. Gimana ini Ustaz? Ya, kalau seharian itu ngelihat makanan terus ya dia ibadahnya apa gitu ibadahnya. Nah, dalam arti begini, melihat secara yang namanya wajar ya. Ini apa sih nanti yang dimakan di berbuka? Ada cau, ada kolak, ada apa es apa, ada makanan apa ya nggak masalah. Yang jelas tidak kemudian pikirannya itu ke makanan terus. Sampai detikannya itu tadi kan kata Cak Wawan bilang 17.35 ya. Sampai detik aja dihitung kurang 60 detik. Ya nggak apa-apa sih, cuman kenapa nggak lebih baik baca Al-Quran, baca buku, ngobrol dengan orang-orang yang baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kusno di Surabaya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita ngabuburit
di tempat yang rame. Di sana kan penjualnya banyak kan wanita yang berseliweran. Nah, mau lihat makanan atau lihat penjualnya? Ngabuburit ini. Iya. Gimana ini Ustaz? Ya niat dari awal lah, ini ke rumah makan itu mau ketemu penjualnya, pelayannya, apa mau ngabuburit. Iya. Niat dari awal ditata. Sebelum masuk warung makan, restoran itu ya ditata niatnya. Saya ini kesini tuh mau ngabuburit apa mau ketemu pelayan restorannya lah itu. Kalau memang sudah niatnya ketemu sama pelayannya, ya mau makanan enak ya tidak dilihat, tapi yang dilihat ya orangnya terus. Jadi niat. Iya. Nonton bakule. Iya. Nonton bakule ya. Wah, ini ada pertanyaan juga nih Cak Wawan. Iya. Masih lanjut pertanyaan ya Ustadz ya. Ustadz, kadang saya ini juga bekerja sebagai content designer ya. Seringkali pada saat edit foto seseorang, nah seseorang ini lawan jenis ya, harus konsentrasi melihat gambarnya, termasuk postur tubuhnya. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga hati dan mata agar tidak terjebak dalam kategori zina mata dari Hari Nugroho. Biasanya kalau gini nanti kan banyak doanya. Dikit astagfirullahaladzim gitu Ustaz. Iya, ngedit gambar ya. Pada profesi-profesi yang memang tidak terlepas dari yang namanya melihat, khususnya melihat seperti dokter, seperti hakim, seperti saya tadi desainer pakaian, maka hendaknya yang dibutuhkan saja ya sebetulnya. Jadi memang apa istilahnya ya, sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah profesi ya silakan boleh. Tetapi sekali lagi dijaga jangan kemana-mana gitu ya. Jangan kemana-mana. Kalau misalnya nih Pak Dokter bagian mungkin pundak gitu ya, ya sebutuhnya saja, sebutuhnya saja. Jangan sampai melebar kemana-mana. Kayak desainer juga begitu ya, sebutuhnya saja. Ya setelah itu kemudian, dan memang harus banyak istighfar ya setelah matanya itu ya, walaupun berusaha ya tetap masih ada kadang apa ya istilahnya ya, lintasan-lintasan ya terbesit. Nah itu banyak istighfar dan matanya dipakai untuk kebaikan ya, untuk kebaikan, misalnya baca Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menghilangkan lintasan-lintasan hati yang memang setan itu sangat berperan di situ. Iya, setan berperan. Iya, jadi secara tidak langsung ketika kita mencoba untuk mengeliminasi zina mata ini, kita berperang dengan diri kita sendiri ya Ustadz ya. Bagaimana kemudian kita menguatkan iman kita ya Ustadz ya. Betul ya. Jadi salah satu prestasi setan ya, setan yang paling tinggi itu adalah syahwat yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Suami dan istri itu kan kadang melihat istrinya kok gak cantik lagi gitu, mikir yang lain karena dia terlalu banyak memandang hal-hal yang lain begitu ya. Jadi kita itu kalau mau menjalin cinta ya selalu romantis terus dengan istri, tundukkan pandangan, insya Allah selalu cantik sendiri istri. Oh iya, pahamnya keliru soalnya biasanya mengambil yang baik membuang yang buruk gitu ya. Ternyata tidak semuanya seperti itu ya Ustaz. Tapi ada pertanyaan juga Ustaz ya. Ini dari Pak Tanto ya, zina mata berarti bukan soal syahwat ya Ustaz. Misalnya kita mau sedekah, terus mau sedekah secara tidak sengaja melihat promo murah dan cuman hari itu berlakunya. Apakah ini termasuk zina mata karena tergiur promo murah dan tidak jadi sedekah? Gitu Ustaz. Mana Ustaz? Loh, ini kita berkaitan dengan zina yang artinya zinanya tadi itu an-nadhur ya, pandangan, tapi pandangan syahwat ya. Kalau tadi itu pandangan syahwat terhadap harta. Ini nanti ini masuk kepada sifat suka dunia ya. Oh iya. Padahal nggak butuh. Kalau butuh sih nggak masalah Mas. Misalnya ono centong butuh dibeli nggak masalah. Tapi kalau ono centong nggak butuh ya dibeli juga. Nang omah lo centong-centong gara-gara diskon gitu. Ini kan
Berarti ya belilah karena butuh, bukan karena keinginan gitu. Itu nanti cinta dunianya jadi berlebihan. Ya, itu cinta dunia namanya. Artinya nanti disebut mubazir kan ya, membuang-buang harta gitu. Iya. Oke. Nah, tentu ini apa ya Ustadz ya? Kalau kita bicara zina mata ini kan sesuatu yang memang berat ya Ustadz ya. Kalau karena kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membentengi diri kita, nggak sengaja tetangga kita lewat, mari Pak, pakaiannya kok tipis Pak. Waduh, tonggonya cak wawan nih gitu Pak. Hal seperti ini kadang-kadang sering terjadi di sekitar kita juga Ustadz. Gimana Ustadz? Gini. Kalau disapa, mari Pak, monggo yang lihat wajah ya, gak usah ngelihat yang lain. Biasanya satu paket ya Pak. Orangnya sudah pergi ya loh, masih ngelirik ke belakang ya Pak. Biasanya kita batin Ustaz. Jadi gini. Biasanya kita, monggo lanjut Ustaz, silakan. Jadi gini, kalau kita ini kan orang baik itu bukan orang yang tinggal sendiri di hutan, di gunung, itu bukan begitu. Tapi orang baik itu orang yang nyampur dengan orang lain, tapi bisa menjaga diri. Itu ya orang yang baik. Bukan orang baik itu yang tinggal sendiri, gak terbebas dari zina mata, tapi dia itu tinggal di gunung sendiri, nggak ada orang, bukan begitu. Tapi orang yang dia itu interaksi dengan orang lain, tapi bisa menjaga dirinya. Ya, pandangan yang sifatnya spontan, ya nggak masalah, tapi jangan diikuti dengan pandangan yang lain. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ita di Sidoarjo. Mau bertanya Ustadz, apakah dosa zina mata ini bisa diampuni? Lalu jika melakukan zina mata baik disengaja atau tidak sengaja di bulan Ramadan, apakah menyebabkan batal puasa? Matur suwun Ustadz. Iya. Jadi zina mata ini kan dialami oleh semua orang ya, bahkan para sahabat juga merasakan itu. Tetapi pelakunya kebanyakan laki-laki atau perempuan ya, Cak? Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Tapi objeknya biasanya banyak perempuan ya. Iya, karena memang perempuan itu kan sebenarnya sifat aslinya malu ya, malu. Dulu waktu orang dulu kalau dilamar dulu itu ya memandang ke bawah. Kalau sekarang udah enggak ya. Oh, iya. Dulu. Iya. Kalau dulu kan lamar itu ya perempuan tuh malu banget. Ditanya kamu mau Nduk gitu, ya jawabannya ya terserah bapak ngono. Kalau sekarang kan nyari sendiri. Kalau nyari sendiri. Nah itu tadi. Jadi untuk masalah diampuni, insya Allah mengampuni, karena setiap manusia itu kan interaksi antara lain jenis. Bagaimana interaksi itu, kalau toh misalnya nanti terjadi misalnya memandang atau lintasan-lintasan hati, banyak berdoa, ya Allah ampuni mata saya ini, ampuni tangan saya, ampuni pandangan saya, semuanya kita minta ampun kepada Allah. Dan insya Allah orang mukmin itu dia akan berusaha menundukkan pandangannya, walaupun kadang ya kaget juga, ya Allah gitu ya. Tapi ya dia bisa mengendalikan dirinya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak membatalkan puasa Ustadz ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Rahmat di Surabaya Ustadz. Kalau siang saat puasa zina mata akan mengurangi pahala puasa ya. Tapi bagaimana dengan malam hari kalau melakukan zina mata? Apakah puasa kita seharian tadi diterima atau tidak? Dari Rahmat di Surabaya. Ya. Nah, ini jangan punya niat itu ngakal-ngakali maksiat ya. Oh iya. Niatnya sudah boleh ya. Kalau siang nggak boleh, malam hari aja gitu. Aku melakukan malam aja. Wah gitu. Ini sudah ada niat ya. Takutnya gini loh Mas, kalau takutnya kalau nanti misalnya pas zina mata kemudian meninggal itu loh, maksudnya kan kita nggak tahu nyawa kita dipanggil Allah itu kapan, mendadak tiba-tiba dicabut nyawanya malaikat, catatan terakhirnya bulu ini bisa berbahaya ini. Iya, pas waktu melakukan itu. Iya. Jadi apapun waktunya, pada saat puasa atau tidak puasa tetap tidak diperbolehkan ya. Dan dosa itu Ustadz ya.
Ya, jangan ada niat maksiat pada saat ini, maksiat pada saat itu. Nah, gitu jangan ya. Jangan ada niat itu. Engko ae pas wae gak poso ngono ya. Poso ngojo berarti ya, diniati ya. Oh iya. Ustadz, mungkin ada pesan kaitannya dengan zina mata ini. Ya, kodanya banyak ya. Yang apa ya istilahnya? Bagaimana kemudian bersikap, bagaimana kemudian mengeliminasi agar kemudian tidak terjebak dalam zina mata, khususnya di bulan Ramadan ini, Ustadz. Monggo silakan, Ustadz. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha khususnya di bulan puasa ini agar pahala puasa itu maksimal, dan pahalanya sangat besar sampai Allah itu bilang dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzibihi. Saya itulah yang akan menaksir sendiri jumlah pahala itu besar sekali karena tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga seluruh, tidak hanya mata, seluruh jawarih anggota badan kita agar betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sekali lagi menggunakan nikmat Allah ini. Kan nikmat itu kalau kita tidak sakit nggak tahu nikmat mata yang enak untuk memandang. Kalau nggak sakit tuh nggak tahu. Itu juga tangan, gitu juga seluruh tubuh itu nggak tahu, kecuali ketika Allah sudah memberikan kekurangan terhadap kesehatan misalnya. Itu ya, makanya untuk supaya kenikmatan itu tetap terjaga, marilah kita syukuri menggunakan pada hal-hal yang baik, terutama pembahasan pada kali ini adalah mata. Sangat luar biasa, banyak orang yang kemudian mereka itu semakin lama semakin kabur pandangannya, baru tahu bahwa ini adalah nikmat yang harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Fatur Rahman Masrukan, matur sembah nuwun sudah bergabung di pagi hari ini. Sudah memberikan pencerahan buat kita di tengah godaan mata ini ya. Amin. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa Ustaz. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum. Sama-sama, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz di program Tanya-Tanya Ustadz bersama dari MNC Trijaya Surabaya dan Kota Amal Indonesia. Oke, kita akan kembali setelah yang ini.